Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba ya menyampaikan dan menjelaskan materi terakhir kita, yaitu materi mengenai laporan keuangan interim. Jadi tujuan diberikannya materi ini adalah untuk memberikan wawasan ya pada kalian. Sebenarnya laporan perusahaan, terutama ya perusahaan yang sudah go public itu aslinya tidak hanya menyajikan informasi laporan keuangan yang disajikan secara tahunan atau semasa periode operasional saja. Tetapi juga perusahaan itu dituntut untuk memberikan informasi tidak hanya tahunan saja, tapi per periode-periode tertentu dalam beberapa tahun, dalam beberapa bulan dalam suatu tahun. Nah, itulah gambaran singkat ya. Dan di sini kalian juga perlu tahu sebenarnya ada sedikit perbedaan dari laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan yang biasa kalian lihat di perusahaan ya. Jadi ada perbedaan sedikit dan ada beberapa ketentuan yang mungkin perlu kalian ketahui. Jadi nanti misalnya ditanya, sama nggak sih laporan keuangan interim sama laporan keuangan tahunan itu? Ya, dalam bentuk formatnya memang sama, tetapi isi makna informasi yang disajikannya berbeda. Nah, itu perlu kalian pahami. Untuk itu kita akan coba ya bahas apa sih sebenarnya pertama definisi dari laporan keuangan interim. Nah, jika mengacu pada PSAK 3 ya, laporan keuangan interim itu merupakan laporan keuangan yang disusun dalam periode yang lebih pendek. Bisa 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali. Yang disajikan secara lengkap atau bisa juga secara ringkas. Nah, jadi nanti akan jelaskan yang lengkap tuh kayak mana, yang secara ringkas yang gimana. Jadi intinya laporan interim itu adalah laporan keuangan yang mencakup informasi dalam beberapa periode bulan ya. Tidak satu tahun. Nah, kalau di Indonesia sendiri, jika kalian mengacu pada Bursa Efek Indonesia ya, dasarnya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu mewajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan di BEI, sebuah perusahaan-perusahaan yang terbit di situ itu diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim itu per 3 bulan sekali. Jadi kalau di Indonesia itu dia triwulan jatuhnya. Jadi nanti ada 3 laporan interim sama setahun itu. Triwulan 1 ya. Triwulan 1 itu Januari sampai Maret. Triwulan 2 itu April sampai Juni ya. Kalau triwulan 3 itu Juli sampai Oktober ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sampai September ya, 30 September itu triwulan ketiga. Nah, setelahnya September sampai itu nanti udah jadi laporan tahunan. Jadi ada 3 laporan. Itu bisa kalian cek ya. Kalian cek di website Bursa Efek Indonesia. Itu ada nanti dalam suatu perusahaan itu bisa kalian lihat berapa jumlah laporan triwulan yang dia laporkan. Nah, itu sebuah kewajiban terutama bagi perusahaan yang sudah menerbitkan sahamnya ke publik dan dibasarkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau memang kalau yang diterbitin di BEI itu 3 bulan sekali, tapi tidak menutup kemungkinan ya namanya perusahaan itu juga membuat laporan keuangan interim untuk manajemen sendiri. Jadi tidak dipublish ke yang BEI, tidak dipublish di BEI. Nah, kalau yang diterbitkan untuk manajemen sendiri yaitu laporan bulanannya. Itu pasti ada, tapi ini tidak dipublish di BEI.
ya. Jadi yang dimasukkan di BEI itu hanya yang menurut ketentuan BEI itu. Nah, untuk apa sih laporan keuangan interim ini? Nah, ya jadi fungsinya itu ya beraneka ragam ya. Jadi kalau bisa dia untuk pihak eksternal itu yang jelas itu yang dipublish di Bursa Efek Indonesia itu memang diberikan untuk pihak eksternal karena agar dibaca oleh para pemegang saham. Tapi juga laporan interim ini digunakan untuk pihak manajemen perusahaan atau orang dalamnya. Untuk apa? Ya untuk mengevaluasi hasil kinerja, mengevaluasi kondisi keuangan dalam perjalanan dia menuju satu tahun operasional tuh kayak mana sih prosesnya gitu. Apakah triwulan ini ataukah bulan ini mengalami kenaikan atau penurunan, itu kan butuh yang namanya laporan keuangan. Jadi pada intinya laporan keuangan interim ini dikhususkan ya untuk para shareholder bukan stakeholder. Untuk stakeholder bukan shareholder. Kalau shareholder tuh secara keseluruhan. Tapi kalau stakeholder tuh fokus utamanya untuk para pihak eksternal seperti investor saat ini, investor calon investor, kreditor. Nah, itu kalau laporan keuangan tahunan. Tapi kalau laporan keuangan interim ya untuk shareholder semuanya. Shareholder tuh yang mencakup internal maupun eksternal. Gitu. Nah, jadi dia memang cakupan tujuan utamanya aja udah beda di sini dengan laporan keuangan tahunan. Oke, itu terkait definisinya ya. Nah, di definisi ini kan sudah jelas ada disajikan secara lengkap atau secara ringkas ya. Nah, apa sih Pak yang disajikan secara lengkap atau secara ringkas? Nah, ini. Jadi, kalau PSAK 3 ini salah satu pengaturannya adalah mengatur kayak mana sih laporan keuangan interim yang disajikan nanti untuk di BEI itu ya, bukan untuk perusahaan sendiri ya, tapi untuk BEI yang dipublis ke masyarakat itu kayak mana penyajiannya. Jadi perusahaan ini dikasih pilihan nak, you mau lengkap atau ringkas, itu boleh dua-duanya, dipilih salah satu ya. Nah kalau secara lengkap, nah berarti dia tetap mengacu pada ketentuan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Ya berarti dia laporan keuangannya nanti disajiinnya itu kalau dia milih lengkap ya itu nggak jauh beda dengan laporan keuangan tahunan formatnya. Mirip seperti bahkan sama dengan laporan keuangan tahunan itu kalau dia disajikan secara lengkap dari format dan isinya. Nah ya contohnya ya kayak laporan tahunan biasa lah gitu loh. Nah kalau disajikan secara ringkas, nah ini ringkas ya, hanya mencakup judul dan subelemen. Jadi nanti dia dari laporan keuangan tuh misalnya laporan posisi keuangan tuh nak, jadi dia cuman aset ya. Terus ada subelemen aset tadi lancar dan non lancar, udah langsung jumlahnya. Itu kalau dia disajikan secara ringkas. Nah ini diperbolehkan seperti itu. Nah, jadi ada dua pilihan. You mau nyajikan lengkap, tapi kalau lengkap ya harus ngikut kayak PSAK 1 ya. Ya kayak laporan keuangan biasa, nanti aset, nanti ada aset lancar tuh masing-masing akunnya apa aja, lalu aset tak lancar, masing-masing akun-akunnya diuraikan berapa aja. Nah, itu lengkap itu ketentuannya ya. Dan juga dia mengikut isi-isinya juga sama formatnya seperti yang tahunan. Tapi kalau ringkas tuh enggak. Ringkas itu dia cuman ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Saya ulangi lagi, dia kalau ringkas cuman aset. Nah, aset lancar, aset tetap, udah jumlahnya masing-masing berapa gitu. Lalu kayak mana kalau yang di Indonesia, Pak? Nah, ini. Kalau di Indonesia, kalau kalian melihat ya, kalian survei aja dah semua laporan keuangan interim yang ada di perusahaan yang terdaftar di BEI itu, semua itu pakainya lengkap, hampir semuanya lengkap. Nah itu, jadi jarang yang menggunakan secara ringkas. Nah
Alasannya kenapa? Ya mungkin karena dianggap ringkas ini kurang komplit dari sudut pandang kelengkapan informasinya ya. Jadi tidak terlalu ini. Karena nanti ya kalau melihat secara lengkap mau nggak mau si investor atau pembaca tuh harus melihat CALK kan ibaratnya. Nah, terus apa aja sih Pak laporan keuangannya? Nah, laporan keuangannya itu sebenarnya baik ringkas ya. Ringkas ini sama sih, dia ada laporan laba rugi, komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal dan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tuh. Jadi itu kalau ringkas. Nah ini contohnya kalau ringkas ya. Kayak tadi nih. Ini saya ngambil dari PTA FEB UI karena jarang yang contoh format ringkas ini jarang yang perusahaan menyajikannya. Tidak semua perusahaan ini. Tapi mungkin ada ya kalau kalian mau nyari. Tapi tidak semuanya yang dia menyajikan secara ringkas. Aset atau aset tidak lancar. Nah, jadi kayak gini aja dia nyajiinnya tuh. Ini contoh laporan posisi keuangan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di Indonesia sendiri ya hampir pada umumnya itu dia menggunakan yang lengkap. Jadi mengikut seperti yang disajikan di laporan keuangan tahunan. Itu. Nah, perlu kalian tahu juga ya anak-anak yang namanya laporan keuangan interim ya. Itu adalah laporan keuangan yang belum diaudit. Jadi artinya ya laporan keuangan ini murni hasil buatannya pihak manajemen. Yang diawasinya juga masih murni dari pengawasan pihak internal manajemen sendiri atau perusahaan sendiri. Jadi ya laporan keuangan laporan interim itu ya ibaratnya belum ada penilaian dari pihak luar. Beda dengan yang laporan keuangan tahunan. Yang dipublish di BEI itu tahunan, itu wajib yang udah diaudit. Audit itu berarti dia sudah diperiksa oleh pihak eksternal yang gak ada hubungan sama sekali dengan pihak perusahaan. Jadi ibaratnya ya udah nih, si manajemen mengaku ini udah saya sajikan secara lengkap, wajar, sudah mengikuti prosedur PSAK dan lain-lain. Apa iya? Iya dong, nih udah ada buktinya nih. Nah, kantor akuntan publik ini juga udah meriksa nih laporan keuangan saya. Dia mereka udah ada punya bukti banyak kuat, yang bukti-bukti itu menjadi dasar mereka dalam memberikan opini, dan mereka beropini bahwa laporan keuangan kami memang sudah wajar tanpa pengecualian. Itu maknanya audit. Tapi kalau interim ini ya nggak diaudit, dia malah hanya auditnya memang tetap diaudit, tapi auditnya yang pihak internal perusahaan. Ya secara logika yang nyusunnya perusahaan sendiri ya, yang ininya meriksa perusahaan sendiri ya memang kalau secara kredibilitasnya masih agak diragukan ya, karena dia masih lingkupnya internal. Tapi ya namanya perusahaan itu wajib menyajikan laporan keuangan, meskipun dia disajikan sendiri, tidak boleh menutup-nutupi informasi yang ada. Nah itu kalau walaupun ada ya, walaupun dia menutup-nutupi, nanti pas akhir tahun bakal kena, itu bakal diaudit soalnya. Nah itu, jadi dia nggak diaudit. Nah terus juga kalau laporan keuangan interim itu dia juga misalnya triwulan 1 nih, Januari sampai Maret, berarti akun-akun real seperti yang akun laba ruginya itu belum ditutup Maret. Jadi belum ada jurnal penutup, karena nanti dia akan berlanjut lagi ke periode interim berikutnya. Jadi kedua tuh tadi, pertama ya dia tidak diaudit, kedua dia itu merupakan laporan keuangan yang belum ditutup buku. Tuh, jadi dia akan terus berlanjut sampai akhir tahun, baru akhir tahun selesai masa operasional setahun barulah ditutup. Tuh ya. Jadi itu bedanya, salah satu perbedaannya. Nah,
Nah, lalu informasi mengenai periode komparatif. Nah, ini salah satu yang paling berguna dalam laporan keuangan itu adalah unsur pembandingnya, ya. Jadi nama laporan keuangan itu ya harus ada pembandingnya. Jadi kita bisa tahu tahun sebelumnya itu nilainya segini, yang tahun sekarang per sekarang nilainya segini. Jadi itulah komparatif, salah satu unsur penting dalam untuk memenuhi kerangka konseptual kualitatif faithful representation, ya. Jadi disajikan secara lengkap dan juga agar informasinya relevan. Jadi ada beberapa perbedaan sih di sini, ya, dengan laporan keuangan tahunan, yaitu terkait dengan informasi komparatifnya. Nah, pertama kita lihat kalau laporan posisi keuangan nih. Laporan posisi keuangan itu kalau laporan keuangan interim itu jadi perbandingan informasi komparatifnya itu waktu periode pelaporan informasinya itu akan disajikan dan dibandingkan dengan informasi pada akhir tahun periode operasional tahun sebelumnya. Jadi misalnya saya kasih contoh nih biar jelas, ya. Kalau misalnya dia interim ke-1, ya, misal interim ke-1 laporan posisi keuangan ini kan berakhir 31 Maret, ya. Nah, kalau biasanya nih kalau laporan keuangan kan pembandingnya ya 31 Maret tahun sebelumnya, ya kan? Nah, kalau sekarang, ya 31 Maret 2021 itu dibandingkan dengan akhir tahun periode operasional tahun sebelumnya. Nah, akhir periode tahun operasional tahun sebelumnya itu kan 31 Desember 2020. Itu namanya akhir periode. Jadi dibandingkannya dengan itu, nah. Jadi 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember tahun 2020. Nah, itu kalau laporan posisi keuangan di laporan keuangan interim. Nah, jadi kalau interim ini kita masih melihat proses perjalanan, bukan hasil akhir dan dibandingkan, tapi proses perjalanannya kalau laporan posisi keuangan. Nah, lalu bagaimana yang lainnya, Pak? Nah, seperti laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal dan arus kas, ini masih sama seperti tahunan. Dia pembandingnya itu dibandingkan dengan informasi pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Misalnya laporan laba rugi, ya. Ini laba rugi sekarang. Laba rugi, perubahan modal dan arus kas sama intinya, ya. Dia 31 Maret 2021. Ya pembandingnya itu 31 Maret 2020. Tuh. Nah, contohnya seperti ini. Nih, saya kasih lihat. Coba ya, kita ambil salah satu contoh. Lihat di sini saja. Kita ambil. Nih. Project ke ini ada banyak nih, ada banyak perusahaan, ya. Coba deh salah satunya kita ambil S Hardware, laporan interim. Misalnya triwulan 1. Nah ini. Ini adalah laporan keuangan triwulan 1 tahun 2020 dan tidak diaudit. Ini interim, ya. Nah, tidak diaudit. Nah, ini adalah contoh aset lancarnya, ya. Ini maksudnya ini laporan posisi keuangan nih. Nah, nih notes catatannya, nih perbandingannya. Jadi dia dibandingkan nih 31 Maret 2020 ini, ya. Kan dia laporan keuangannya laporan per ini, ya. 31 Maret 2020 ini. Nah, dibandingkannya dengan tahun sebelumnya, tapi di akhir periode 31 Desember 2019.
Ini juga dibandingkan lagi dengan tahun sebelumnya lagi di akhir periode. Tetapi menambahkan ini hanya opsional ya, yang tinggal Desember 2018. Yang wajibnya ini ada perbandingan dua ini. Nah, gitu. Ya. Nah, terus kayak mana nasibnya yang laporan laporan yang lain misalnya. Nah, ini. Nah, ini pembandingnya juga sama. Beda dia ya. Maksudnya beda dengan laporan posisi keuangan. Tapi dibandingkan misalnya 31 Maret 2020 itu dibandingkan dengan periode yang sama tapi di tahun sebelumnya. 31 Maret 2020 dengan 31 Maret 2019. Nah, ini. Jadi ini kita harus tahu ininya. Penyajiannya seperti apa. Nah, terus kita lihat nih yang ininya juga. Nah, ini juga nih saldo per 31 Maret 2018 bandingkan dengan 31 Maret 2020. Ini adalah laporan perubahan ekuitas. Terus juga yang laporan arus kas. Tuh. Ya. Nah, jadi seperti ini. Lah terus kayak mana Pak kalau misalnya yang tahun keduanya, triwulan kedua, coba nih. Nah, ini triwulan kedua hardware-nya atau pelaporan interim keduanya. Kalau kedua berarti kan dia Juni ya, akhir Juni. Nah, sama nih. Yang laporan posisi keuangannya 30 Juni pembandingnya 31 Desember 2019. Nah, yang diungkapkan secara lengkap itu formatnya seperti ini, nak. Jadi aset lancar nih diuraikan akunnya apa aja, aset tidak lancar diuraikan akunnya apa aja. Ini secara lengkap yang seperti ini maksudnya ya. Tuh. Ini triwulan 2-nya sama ya. 30 Juni 31 Desember 2019. Terus laba ruginya 30 Juni 2020 30 Juni 2019. Jadi ini contoh perbandingan komparatifnya. Ini sangat penting buat kalian. Kalian juga harus tahu. Ini CALK-nya. CALK-nya juga sama. Coba kita lihat ke PT lainnya ya. Sobat tahu nemu yang apa ya? Coba Electronic City nih. Kita lihat triwulan satunya. Oh kan, dia disajikannya secara lengkap kan pada umumnya. Nah ini perbandingannya 30 September 2020 dan 31 Desember 2019. Jadi 2019 ini 31 Desember. Jadi enggak dibandingkan sama-sama 30 September, enggak. Untuk laporan posisi keuangan. Oke, nah itu hanya sekilas ya. Sekilas terkait dengan penjelasan komparatifnya, perbandingan antara informasi yang perlu disajikan di laporan keuangan interim. Nah, terus yang isu berikutnya adalah ini penurunan nilai nih. Penting ini. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya, apa sih penurunan nilai itu, Pak? Jadi kalau aslinya ya, Nak ya, saya kasih tahu aja kalau kalian nyusun laporan keuangan itu ya, yang kalau kita mengikuti standar yang asli. Jadi setiap akhir tahun ya, karena diwajibkan oleh PSAK 48 yang mengatur tentang penurunan nilai aset-aset itu ya, aset perusahaan itu
mau dia ada indikasi atau enggak ya nak ya, setidaknya sekali dalam setahun, di dalam tahun berjalan itu dia wajib untuk diuji penurunan nilai. Jadi misalnya di dia akhir tahun nih ya, misal ya perusahaan menyajikan asetnya itu aset tetapnya misalnya bangunan atau mesin misal. Itu kan kalau pada umumnya kalian ketahui itu nilai harga beli, dia nyajiinnya ya harga beli dikurang akumulasi penyusutan, ya kan. Sebenarnya itu ada lagi nak, jadi nggak hanya menghitung penyusutan aja kita di akhir tahun itu. Aslinya itu kita juga nguji sebenarnya nilai asetnya ini nurun nggak sih, masih sama nggak sih nilainya dengan kondisi saat dibeli. Maksudnya kondisi yang sekarang ya, misalnya nilai misalnya mesin kalau kita perhitungan akuntansinya kan udah nyusut 2 tahun ya, kalau menurut hitungan akuntansinya berdasarkan historikalnya ya berarti udah ngurang misalnya harganya 4 juta terus udah 2 tahun udah nyusut 1 juta misalnya, jadi harga menurut bukunya kalau menurut hitungan akuntansi ya 3 juta nilainya gitu loh. Tapi apa iya nilainya benar-benar 3 juta? Nah, makanya perlu diuji penurunan. Faktanya kayak mana? Nah, itu. Lah, penurunan nilai itu ngujinya gimana, Pak? Yaitu ada dulu kalian udah belajar harusnya di AKM 1. Jadi masing-masing aset tuh ada penurunan nilainya. Misalnya dia aset tetap, ngujinya pertama nilai tercatat berapa? Itu bandingkan dengan nilai terpulihkannya namanya. Jadi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan itu nanti dapat dari mana Pak? Itu didapat dari membandingkan nilai pakai dibandingin dengan nilai wajar dikurang biaya untuk menjual asetnya. Jadi dipilih itu mana yang lebih gede, itulah nanti jadi nilai terpulihkan. Nah, dikatakan dia nurun nilainya. Itu seandainya nilai terpulihkannya itu mestinya itu ternyata lebih kecil dari nilai tercatatnya. Berarti aset itu nurun. Nah, itu. Kalau dia nurun ya harus disesuaikan. Berarti dia menanggung yang namanya rugi penurunan nilai aset terhadap aset apa yang nurun itu. Nah, permasalahannya di laporan keuangan interim ini ada beberapa aset ya, dan mungkin ya memang diwajibkannya itu sekali, minimal sekali dalam 1 tahun periode operasional itu yang namanya perusahaan itu penurunan nilai. Dan pada umumnya ya ini tergantung dari penilaian perusahaan sendiri ya, principle base-nya. Yang penting dalam 1 tahun itu dia melakukan penurunan nilai uji. Itu pada umumnya dilaksanakan di akhir tahun nak. Jadi saat mau bikin annual report itulah baru perusahaan-perusahaan tuh nguji penurunan nilai, terutama untuk aset tetap ya, itu paling sering di aset tetap. Terus juga seperti aset tak berwujud itu perlu dinilai ulang sama. Nah tapi ada nih, tapi nggak menutup kemungkinan dia per setiap menyajikan laporan interim melakukan penurunan nilai, tidak menutup ya, dia bisa aja rajin tiap menyajikan laporan keuangan interim diuji terus penurunan nilainya, bisa aja ya, tergantung subjektivitas perusahaan sendiri intinya pengelolaannya bagaimana gitu dan penilaian mereka. Tapi yang penting dalam 1 tahun itu minimal sekali dilakukan, itu sesuai dengan PSAK 48. Nanti ada kok di modul ada itu PSAK 48, saya jelaskan di situ. Nah problemnya itu masalahnya kan kalau kita menyusun laporan keuangan interim ini, itu kan laporan keuangannya belum ditutup kan ya, jadi masih berlanjut ke interim kedua, berlanjut ke interim ketiga hingga jadi 1 tahun. Nah problemnya itu ini Pak, kalau misalnya nih ya di interim 1 kan kita nguji penurunan nilai deh gitu, kita nguji penurunan nilai. Nah bisa di ini aja ilustrasikan pakai Excel biar enak ya.
misal triwulan 1. Nah, dia mau ini ya, mau nyajiin laporan keuangan ya. Nah, terus dia iseng nih, perusahaan cobalah kayaknya ya, tahun di awal ini kayaknya nilai mesin kita itu kayaknya udah usang deh karena ada mesin baru. Jadi kayaknya harganya tuh atau nilai pakainya tuh jelek sekali. Makanya diuji tuh sama perusahaan di triwulan 1. Ternyata beneran cuy, turun. Jadi nilai terpulihkannya itu lebih gede nih. Pulihkan mesin lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai tercatat. Jadi ini menunjukkan indikasi penurunan nilai. Anggaplah dia nurun 100.000 deh misalnya. Jadi triwulan 1 ini si perusahaan bakal mencatat ini, mengakui penurunan nilai. Jadi rugi penurunan nilai di debit. Nah, kreditnya apa? Ini mesin. Nah, nyatet kan dia nih, karena dia ngakuin tuh rugi soalnya dia penurunan karena nilainya turun mesinnya. Nah, terus ya anak-anak ya. Nah, terus di triwulan 2, nah dia kan mau bikin laporan keuangan lagi kan. Nah, tapi sebelumnya nih si perusahaan ini di triwulan 1 udah ngakuin rugi dia penurunan nilai. Ya. Nah, rugi ini kan nanti akan terakumulasi ke triwulan kedua. Karena apa? Karena triwulan kita tiap triwulan itu tidak melakukan jurnal penutup. Karena membusuh laporan keuangan interim. Jadi belum ditutup dulu, nak. Ya. Triwulan 2 ternyata nilai terpulihkan mesin itu lebih besar daripada nilai tercatat. Anggaplah di sini dia lebih gede berapa? Lebih besar 50.000. Ya. Kalau normalnya, kalau misalnya ini kita anggaplah setahun ya, nggak triwulan ya. Kalau misalnya nilainya tahunan ya, nak ya. Kalau misalnya setiap tahun sekali, nah nilai tercatatnya ini lebih gede nih. Nah ini nggak ada jurnal apa-apa, nak. Ya, anggaplah ini bukan triwulan tapi tahunan ya, dan nilainya dia nggak nyatet apa-apa. Tapi misal nih, nah kalau kondisi ini terjadi triwulan 1 dia menunjukkan penurunan nilai, terus triwulan 2 dia terjadi pemulihan, ini kan jadi naik nih. Naik 50.000. Kenaikan 50.000 ini bisa dijadikan pemulihan dari rugi yang ditanggung di periode sebelumnya. Jadi di triwulan 2 ini kita bisa membalik ini. Mesin meningkat ya. Di sini rugi penurunan nilai. Jadi dibalik. Jadi rugi kita yang sudah terakumulasi itu akan berkurang. Nah, tuh. Jadi inilah maksudnya itu boleh memulihkan kerugian yang sudah ditanggung di triwulan sebelumnya. Hal seperti ini pada umumnya pasti bakal terjadi di persediaan. Nah, persediaan pasti terjadi karena persediaan itu dia setiap mau bikin laporan keuangan itu pasti disajikannya itu berdasarkan low cost of net realizable value. Jadi disajikannya ini sudah diturunkan nilainya setiap penyajian laporan keuangan. Jadi nggak setahun sekali. Kalau mesin ini dia bisa setahun sekali dinilainya di akhir tahun. Tapi kalau persediaan itu mau nggak mau ya setiap mau bikin laporan keuangan, baik itu bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, itu dia bakal otomatis ngitung penurunan nilai.
Nah, sama halnya seperti persediaan, misalnya nilai triwulan 1 dia turun, tapi triwulan 2 nilainya terpulihkan, naik ya. Nah, itu bisa kita uh, memulihkan kerugian yang udah ditanggung di periode sebelumnya. Tuh. Nah, terus apakah semuanya boleh, Pak? Pertanyaan berikutnya. Apakah semua penurunan boleh dipulihkan? Dipulihkan tuh maksudnya yang ini ya, saya ulangi lagi, dipulihkan tuh yang kayak gini. Triwulan 1 dia rugi, terus triwulan 2 ternyata kan ada indikasi kenaikan nilai terpulihkan. Nah, berarti yang rugi tadi itu dipulihin dulu. Nah, berarti di sini rugi kita nih nanggungnya cuma 50. Karena triwulan 2 dipulihkan 500.000. Maksudnya terpulihkan tuh yang ini. Apakah semua penurunan nilai boleh dipulihkan? Jawabannya tidak. Ada beberapa aset yang tidak boleh. Apa aja? Itu goodwill contohnya. Dan terus investasi pada instrumen ekuitas. Tuh. Jadi kalau misalnya dua aset yang masuk ke golongan ini, goodwill misalnya rugi penurunan nilai goodwill 10 nih ya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya dia triwulan 1 goodwill rugi nurun 1000. Ya dia nyatetnya rugi penurunan nilai. Ini langsung di ini ya, laba rugi ya. Nilai terhadap goodwill. Nah, ya udah berapa nih, 10.000. Nah, terus triwulan 2. Nah, triwulan 2 ternyata dia naik. Naik berapa? 100 misalnya. Ya, ini 10.000 kok. Nah, apakah ini boleh dipulihkan? Tidak boleh. Jadi triwulan 2 ini ya tetap aja si ini bakal mencatatnya nggak kayak gini. Jadi dia tetap mencatat goodwill yang didapat naik memang ya. Di sini keuntungan kenaikan goodwill, nilai goodwill. Di sini akan disajikan ke PL. Jadi dia tidak membalik yang rugi sebelumnya. Itu 100 deng ini ya. Memang sih secara bersihnya nanti ya sama aja lupa lah, wong nanti kan dia ketutup juga sama kenaikan nilai goodwillnya. Nah, logikanya kan kayak gitu, tapi maknanya beda loh nak, ya enggak? Nah, kalau ini jadi nanti kalau di laporan keuangan dia ada tetap ini bebak rugi penurunan nilai. Goodwill ya 10.000. Di sini keuntungan goodwill ini 100 ya. Ini kalau disajikan laporan keuangan. Beda nasibnya kalau misalnya dia boleh dipulihkan. Kalau dipulihkan itu dia hanya rugi di sini, rugi penurunan nilai. Nilai apa tuh? Mesin. Berapa? 500.000. Dari mana 500.000 tuh? Inilah tadi. Ini kan ruginya pertama 100.000, terus dipulihkan 50.000 ya. Berapa nih, 1 juta ya, Nak? 1, 2, 3. Oh, 100.000.
Ini 50.000 coy, salah saya sana. Nah 50.000. Nah jadi kan dipulihkan 50.000, jadi sisa ruginya tinggal 50.000. Nah, ini kalau dia disajikannya di laporan keuangan, beda maknanya ya. Memang ini nilainya sama kalau dia dibalik juga ya. Kalau ini dibalik buat mulihin ini juga bisa, nggak bisa, dia harus tetap disajikan bisa seperti ini. Jadi itu. Yang kedua, instrumen ekuitas. Sama, instrumen ekuitas itu lah contohnya kayak apa sih Pak? Ya kayak perusahaan investasi ya, investasi yang menyebabkan yang tidak menyebabkan pengaruh signifikan. Intinya semua investasi saham ya. Investasi saham yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi ke saham. Jadi kalau dia saham itu kan, kalau misalnya contohnya ya, misalnya dia mau di trading ya, ya udah berarti kan dia kalau setiap laporan keuangan mau pelaporan dia harus menyesuaikan dengan nilai wajarnya. Dulu belinya berapa, disesuaikan dengan saat mau dilaporin untung atau rugi. Kalau buat trading ya langsung diakui sebagai kerugian ya kalau dia rugi di laporan laba rugi. Nah yang ruginya tadi ya, sama kayak goodwill ini, nggak boleh dia dibalik. Intinya seperti itu. Jadi ini isunya. Jadi semua boleh dipulihkan dengan cara membalik, tetapi dikecualikan untuk goodwill dan investasi pada instrumen ekuitas. Ini nggak boleh dibalik. Tuh. Ya. Ini berlaku saat kita mau menyajikan laporan keuangan interim. Oke, mungkin itu ya materi tambahan dari saya, dan ini adalah materi terakhir. Nanti insya Allah Jumat akan Bapak share lagi ya kisi-kisi. Jadi ujiannya nanti kayak mana Pak, gambarannya Pak, soalnya kayak apa sih, nah terus apa yang kami pelajari nanti perlu kami siapkan seperti UTS kemarin. Nanti akan Bapak kirimkan lagi video. Dan seandainya nanti kalian masih aduh kayaknya belum cukup deh Pak, melalui video ini saya masih ada mau tanya-tanya, silahkan diagendakan dengan teman-teman sekelas kalian buat minggu depan. Kan masih ada tuh minggu depan waktu seminggu, kalian kan UASnya minggu ya, masih agak lama tuh ya. Mungkin kalau kalian mau kita meeting ya nggak masalah, no problem, nanti tinggal diagendakan, atur waktu tuh. Mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan ini. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.